pemerintah Konoha ini sepertinya nggak mau dengerin jerit dari rakyatnya ya terkait dengan pajak 12%. Kenaikan pajak PPN ini 12%. Nah, makanya rakyat Konoha ini akhirnya meneriakkan boykot pemerintahnya loh. Waduh, kok bisa gitu ya Positive People. Nah, kita akan coba lihat nih dari obrolan warganet di akun X atau Twitter yang terkait dengan rencana aksi ngeboykot pemerintahnya sendiri karena ngerasa nggak dengerin jeritan dari rakyatnya sendiri terkait dengan kenaikan pajak ini. Seperti apa? Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Ya, kami lihat dari akun X @salam4jari gitu kan ya, yang mencuitkan gitu kan, ada ide untuk boykot pemerintah ini. Sebenarnya kalau gue baca ini sebenarnya udah gue ikutin sebelumnya. Ini udah aksi gerakan ini udah didengungkan sejak 21 November saat gonjang-ganjing terkait PPN ini mau naik atau enggak gitu kan ya. Nah, terus kan sempat pemerintah itu meredam gitu kan kenaikan PPN ini dengan bilang bahwa yang naik ini hanya barang-barang mewah gitu kan. Namun setelah ditelisik lebih jauh ternyata nggak cuma barang mewah. Yang barang mewah yang dimaksud tuh seperti apa gitu. Padahal pajak barang mewah tuh udah ada sendiri PPNBM gitu ya, namanya seperti itu. Nah, ini dari postingan 21 November, jika PPN dipaksa naik 12, mari kita boikot bayar pajak. Jadi pemerintah kok bisanya cuma malakin rakyat gitu ya. Foto ini diambil dari aksi Kamisan gitu ya. Lalu bagaimana respon dari netizen gitu? Stop beli barang-barang di minimarket, tunda dulu gitu ya. Belanja barang-barang kebutuhan pokok di toko kelontong atau warung UMKM. Terus beli jajanan, sembako, dan lain-lain kebutuhan di warung Madura, beli makan di pinggir jalan atau warung-warung makan sederhana. Ini meminimalisir kena pajak yang jadi sumber pendapatan negara. Di lain sisi positifnya kita mensejahterakan UMKM kecil gitu ya. Bisa serentak isolasi di rumah, nggak ada yang bayar pajak, nggak ada yang bikin transaksi 3 bulan aja paling lama. Ingat zaman COVID pemerintah sempat kelimpungan gara-gara warganya banyak diem di rumah, mereka hampir kolaps gitu ya. Nggak beli bensin di Pertamina. Yang paling ditakuti pemerintah kurang duit kan? Stop beli SBN, ambil semua uang dari bank, tuker jadi dolar, frugal living, coba off-grid living, self-sufficient lah, mau chaos kalian. Waduh. Efektifkah boykot pemerintah di tengah masyarakat yang terlanjur terpolarisasi? Nggak satu suara. Di X aja ada yang belain PPN sampai bikin muntah bacanya. Sekecil apapun aksi boykot yang akan dilakukan harus coba dipikirkan. Tanpa gerakan konkret pemerintah yang zalim ini nggak akan pernah kapok. Aksi massa model reformasi di korupsi 1-2 Omnibus Law KPK kurang efektif lagi. Kebijakan jahat itu tetap jalan terus ya. Kalau mau telak, tarik uang sekalian di bank, simpan di bawah bantal gitu ya. Yang udah gue jalani udah beberapa bulan gak belanja di supermarket, sekarang beli di tetangga yang buka toko. Kalau nggak ke pasar, tabungan pindahin ke USD, beli bensin di swasta, pajak kendaraan sengaja belum dibayar gitu ya. Ngerem belanja, beli sesuai kebutuhan, kalau perlu beli satu-satu aja, nggak usah ngestok. Menurutku pemerintah ini lebih percaya data daripada analisa-analisa. Kalau kita ngerem belanja, paling kuartal 1 udah kelihatan grafik penurunan pajaknya dibanding tahun lalu. Kata ChatGPT, memang yang paling ampuh kita warga negara harus kompak ya gitu. Berhenti saling salah-salahan, gerak bersama, utamakan UMKM. Nitip cara dari gua, berhemat sehemat mungkin, daya beli makin ancurin sekalian. Negara pasti butuh pembiayaan buat anggaran bengkak itu dan bakal nerbitin surat utang negara. Nah, jangan ada yang beli itu. Kalau turun aksi, matiin roda ekonomi alias kompak nggak masuk kerja gitu. Stop buat ke resto atau beli barang di minimarket, stop beli baju. Badan usaha bisa ikut boykot juga nggak sih tanpa di SP2D gitu. Gak transaksi pakai QRIS, ada dampak nggak ya ke pemerintah? Frugal living, ubah semua simpanan di bank jadi bentuk investasi. Tidak usah bayar pajak kendaraan, PPh dan belanja frugal living bisa menjadi pukulan telak gitu ya. Boykot bayar pajak itu hukuman pidana bos, bukan perdata. Utang pajak itu ada dendanya. Oh gitu ya.
Tidak bisa memboikot pemerintah, semua sedikit beban rakyat pasti ujungnya ada pemerintah. Jadi hemat, manfaatkan subsidi, terus suarakan ketidaksetujuan atas kebijakan yang dirasakan. Frugal living, ugal-ugalan sih sebisa mungkin kemana-mana naik Transum. Frugal living bareng-bareng ngaruh gak ya gitu ya. Harus kita lawan dulu sih baiknya kak gitu. Tidak punya rek di bank pemerintah kalau rame-rame bisa berdampak gitu ya. Itu tadi dari upaya dari warga gitu kan ya, yang nggak harus turun ke jalan tapi mereka akan melakukan berbagai aksi, mulai dari tidak belanja atau tidak membeli barang-barang atau makan di tempat-tempat yang emang ada pajak-pajaknya itu gitu kan ya, sehingga ya bisa mengurangi pajak dari pemerintah gitu, yang padahal kan pemerintah ini kan lagi cari uang dari pajak ini untuk menutupi nggak tahu apa yang harus ditutupi gitu ya, kebutuhan-kebutuhan pemerintahan gitu kan ya, dengan menaikkan pajak ini gitu ya. Nah terus kalau akhirnya nggak mencapai target apa yang mereka prediksikan, wah gitu, itu pasti mereka juga kelimpungan kan gitu kan. Justru gue baca juga, justru ketika pajak dinaikkan itu malah bikin orang tuh malas bayar pajak. Tapi kalau pajak diturunkan malah orang-orang tuh ya udah gitu kan. Kalau nggak salah kayak gitu. Kalau ada yang bilang pemerintah bilang pajak Indonesia naik gitu kan ya, ya emang harus naik gitu, misalnya kayak gitulah. Vietnam aja bisa nurunin pajaknya loh, bahkan sampai 8% gitu. Wah, 8 ya, pajaknya 8, hanya 8%. Kalau menurut positive people gimana nih? Kayak 2025 makin sulit gak sih buat kita semua gitu ya. Sabar supaya saling menguatkan gitu ya. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.